Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aku Bahagia, di mana kita harus bahagia dimanapun kita berada. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, like, komen, dan share video terbaik dari kita. Dan di masa pandemi karena COVID-19 ini, marilah kita selalu menerapkan 3M. Menjaga jarak, Memakai masker. mencuci tangan sesering mungkin. Dan pada kesempatan kali ini, tamu spesial kita adalah Mr. Supriyanto. Kembali lagi dengan Mr. Supriyanto. Ini sudah sekian lama kita tidak berjumpa. Sekian purnama kita tidak bertemu. Akhirnya pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dalam konten yang kita balut dengan konsep Q&A. Oke. Terakhir Q&A bersama Pak Supri. Sekarang ketemu Q&A lagi. Oke, siap. Saya siapkan pertanyaan-pertanyaan yang pusing nanti dari saya, pokoknya siap, Pak. Tapi BTW gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya, dan selamat, dan mudah-mudahan nggak kena COVID ya ini. Amin. Kita semua agak flu tapi ya bumbu hidup lah, nggak apa-apa. Oke, kan, siap. Buktinya masih bisa ketemu kita di sini dalam kondisi bahagia. Dan ngerokok masih enak kan. Oh iya. Yang penting Patokannya itu. Kalau kamu kabarnya gimana? Saya baik-baik aja, masih bisa ngerokok juga. Tapi masih tertekan apa enggak? Tertekan apa dulu ini? Dari atas, bawah, kanan, kiri, samping kita nggak tahu. Karena Itu tekanan rahasia saya dong. Tekanan selalu datang kemana-mana. Oh iya. Kemana-mananya kamu itu tekanannya Tapi soalnya. semakin banyak tekanan, Terus semakin banyak gaya. Oh iya. Itu kan rumus. Kalau nggak salah loh ya. Tapi ya benar, semakin banyak tekanan nanti semakin orang jadi eksis, semakin jadi anu kan. Oh iya. Ya, kalau nggak ditekan-tekan kan malah nyantai aja kan itu. Ya orang ditekan kan akhirnya jadi viral. Kalau nggak ditekan nggak enak. Nggak enak. Nggak guna akhirnya kan. Nggak ada yang ditekan. Nah iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa ini, Pak? Oke, kali ini kita akan coba diskusi nanti kurang lebih setengah jam lah ya, bicara tentang apa yang sering kita lakoni, kadang sengaja, kadang nggak sengaja, ya, kadang memang tergelincir, kadang untuk nyerang orang, apa yang dalam dunia filsafat, dalam dunia logika sering disebut dengan kesalahan berpikir atau sesat pikir. Ada yang bilang sesat, ada yang bilang salah. Kalau saya lebih enak salah aja deh. Kalau sesat nanti ente tersinggung kan gitu kan, karena sesat kan itu kan kacau kan itu. Kesalahan berpikir. Kesalahan Ya, berpikir. bentar dulu. Kalau sesat teman saya bakulnya sesat, tukang sesat. Soalnya dia impostor, menyesatkan orang mana-mana ini. Karena bagi saya menuju jalan yang benar adalah dengan tersesat terlebih dahulu, gitu loh. Malu bertanya? Sesat di jalan. Saya lupa. Malu bertanya, sesat di jalan. Iya. Besar kemaluan, susah jalannya. Oh iya. Nanti ngangkang-ngangkang ya. Kemana nih arah pembicaraannya nih berarti? Jadi gimana, Pak? Oke, jadi gini, ketika kita belajar ilmu yang namanya logika, dulu Q&A kita kan juga logika ya. Logika ini finalnya, ya, produknya, ya salah satunya ini. Kita jadi tahu bahwa ada deh yang disebut dengan kesalahan-kesalahan berpikir. Jadi orang itu membuat kesimpulan, membuat statement itu keliru, dan kekeliruan itu logis. Kekeliruan yang dalam ranah logika. Jadi ini bukan sesat keliru dalam yang lain, tapi ukurannya adalah ukuran logis atau nggak logis, rasional atau tidak rasional. Misalnya begini deh, dulu saya pernah cerita kalau tidak salah bahwa salah satu maha guru ilmu filsafat, ilmu logika itu kan iblis kan itu ya. Pernah ya, ingat ya? Pernah. Jadi kenapa? Karena iblis lah yang pertama kali menggunakan kaidah-kaidah logika. Alasan ketika dia menolak untuk bersujud kepada Allah kan, Kepada Adam. iya, maksud kepada Adam, alasan kepada Allah kan dia sebutkan karena saya lebih baik dari Adam. Ini menurut logika kan ada kekeliruan. Kekeliruannya di mana? Dulu pernah kita sampaikan bahwa iblis salah karena apa? Karena dia punya keyakinan bahwa bahan menentukan adalah unsur utama dalam ranah produk seseorang. Jadi ini kan kayak orang bilang saya keturunannya anu mesti baik misalnya. Ternyata enggak juga kan, enggak jaminan. Nah, ini ada beberapa kesalahan iblis lah di sana. Termasuk misalnya gini, kita kan sering berdebat ya, satu dengan yang lain.
beberapa tahun yang lalu ya, saya ambil contoh misalnya yang saya masih ingat ini, Pak Amin Rais itu pernah menyerang juniornya, Prof. Siapa yang pengacara kondang itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril ya, Prof. Yusril Iza Mahendra. Oh iya. Nah, itu pernah Pak Amin itu nyerang Pak Yusril dengan apa? Apa itu Pak Yusril itu nggak bisa bahasa Inggris misalnya gitu. Padahal perdebatannya bukan perdebatan tentang bahasa Inggris. Saya itu perdebatan tentang hukum tata negara. Ya oke lah, mungkin agak nyambung juga ketika misalnya bahasa Inggrisnya kurang, jadi referensinya kurang Inggris mungkin, iya bisa masih jadi. Logis. Tapi kan rodok jauh sebetulnya. Itu serangan itu kan lebih kepada wah itu bahasa Inggris ora beres, mau bicara hukum, nah, kan seperti itu jadinya. Tapi ini serangan yang kurang objektif sebetulnya. Itu sama kayak misalnya Faisal debat dengan Pondel. Debat masalah apa, pengetahuan tentang apa, keilmuan apa. Terus Faisal keteter kalah, hampir kalah. Terus apa? Oh, apa itu Pondel, wong kamu gering begitu. Iya, otakmu kecil. Kamu referensinya sedikit. Lah iya. Ini kan sering terjadi. Oh, sering di keseharian kita. Iya. Kita bisa cermati deh, tokoh-tokoh kita itu sering begitu. Oke. Tokoh yang mana nih? Saya bingung. Apalagi di dunia politik. Oke. Memang kalau bicara politik sih nggak ada duanya. Apapun kalau ditempeli politik jadi nggak beres biasanya gitu. Cuman sebisa mungkin kalau misalnya kita punya kaidah-kaidah itu, kita punya standar-standar itu, nanti ketika kita berpolitik ya jadi santun lah, jadi ya politiknya rodok logis lah seperti itu. Tidak kemudian membabi buta. Kita setuju atau nggak setuju, tidak kemudian kita membutakan mata kita. Pengennya begitu. Nah, ente pernah punya ini enggak, misalnya ada statement orang, ini rodok aneh, ini jangan-jangan kesalahan logis juga kan itu kan. Kayak ya tadi kayak contoh misalnya Jokowi kan sering pas bulan-bulan apa dulu kan diserang. Presiden kok tampangnya begitu misalnya kan. Podo kayaknya sama dengan tampangmu itu kan, gering terus melasi kan itu kan. Berarti saya punya peluang gitu. Itu saya baru mikir, wah jangan-jangan ini doa nih gitu. Teman saya jadi presiden. Lah ya kan ada itu yang nyerang Jokowi fisiknya gitu kan. Kalau saya teringat ya pernah diperdebatkan, tapi saya juga masih 50-50 terkait dengan, karena ada hubungannya dengan kesenian gitu. Itu yang statementnya, puisinya Bu Sukmawati, yang mungkin dari kacamata logika itu kurang tepat karena tidak apple to apple. Kayak semisal membandingkan Soekarno dengan Kanjeng Nabi, kemudian membandingkan Kidung dengan Azan. Kalau dari kacamata logika memang tidak apple to apple dan salah sebenarnya. Tapi kalau dari kacamata seni itu kan sebuah kebebasan, dan seni itu kan bukan sesuatu yang bisa, artinya itu subjektif banget gitu loh. Nah itu gimana menjembatani permasalahan seperti itu gimana Pak? Oke, yang pertama gini, kita punya standar, kita punya kaidah-kaidah katakanlah dalam ilmu logika itu untuk kemudian bisa sebisa mungkin kita penuhi gitu ya. Kita bicara itu dulu. Maka kayak misalnya Bu Sukma itu, saya sering sampaikan salah satu kesalahan beliau ketika misalnya dia sampaikan lebih hebat mana kan itu ya. Dulu pertanyaan kan gitu, saya ingat betul. Hebat mana untuk NKRI? Ada sih untuk NKRI-nya sebetulnya pertanyaannya. Itu masih mending karena kalau tanpa kata-kata NKRI itu jadi kabur betul. Akan biasa sekali. Iya, tapi ini lumayan meskipun juga masih ada kesalahan. Lebih hebat mana untuk NKRI? Apakah Bung Karno sang proklamator atau Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dunia kan? Itu kalau kita ikuti kan jadi gaduh kan itu. Mosok Bung Karno selevel dengan Kanjeng Nabi. Ya. Kalau jasa secara fisik, jasa secara langsung jelas kita yang mendeklarasikan, yang memproklamasikan kemerdekaan itu Bung Karno kan itu kan. Kanjeng Nabi itu nggak pernah datang ke sini untuk
memproklamasikan kemerdekaan kita. Kan artinya, tapi bahwa Kanjeng Nabi itu pemimpin umat Islam sedunia, punya kontribusi yang luar biasa untuk umat Islam, iya. Nah, Bung Karno adalah proklamator Indonesia, founding father Indonesia. Ini kan harus didudukkan dan nggak perlu dibandingkan. Perbandingannya bukan begitu, nanti ada klasternya sendiri kan itu kan. Jadi kalau membandingkan dua itu dalam logika nanti ada ilmu yang namanya analogi. Iya. Analogi itu menyandingkan dua hal yang sama, yang setara. Itu nanti ada unsur yang tidak terpenuhi. Dua-duanya pemimpin, tapi pemimpin yang berbeda kan itu kan. Sehingga nggak bisa, hebatan mana nggak bisa. Pasti jawabannya kan masing-masing. Kanjeng Nabi paling hebat dalam hal apa kan itu kan. Bung Karno paling hebat dalam hal apa. Itu yang pertama itu. Kemudian kalau konteksnya tadi bicara tentang apa? Kidung, azan, terus apa namanya tartil Quran gitu kan. Kan ada lagu-lagu itu ya. Ini bahwa satu hal yang nggak bisa kita nafikan adalah ada hal-hal yang merupakan itu ajaran agama yang itu mesti perlakuannya mesti harus berbeda. Ini nggak bisa kita generalisir. Azan dengan kidungan ini kenapa berbeda? Karena memang kontennya berbeda. Maka nggak bisa kita perlakukan lagu azan disama persiskan dengan lagu kidung rumekso ing wenginya Sunan Kalijogo misalnya. Karena berbeda. Ya. Apalagi misalnya dengan lagu-lagu populer misalnya. Ya. Boleh enggak melantunkan azan dengan lagu pakai lagunya siapa misalnya? Ya tentu saja ada norma, itu bukan boleh atau enggak boleh, itu pantas atau tidak pantas. Kalau saya pakai bahasanya itu. Iya. Nah, kenapa pantas enggak pantas? Karena kepantasan ini kan semacam konsensus, kesepakatan bahwa umat Islam punya ini. Ya makanya ada perdebatan kemarin kan tahun berapa itu tentang membaca Al-Quran dengan langgam Jawa misalnya. Itu kan juga kontroversi. Kalau saya sih nggak masalah sebetulnya, langgamnya mau Jawa, mau Arab, mau apa silahkan. Yang penting ketika membaca Arab, ya, membaca Arab, baca Quran apalagi, itu ada kaidah-kaidah tentang tartil, di mana di sana ada makhraj huruf. Makhraj huruf. Kenapa makhraj huruf kita harus hati-hati? Karena beda huruf nanti beda makna. Ini bahaya kan itu kan. Haroja dengan khoroja itu artinya jauh. Apa itu artinya, Pak? Haroj, kalau haroj itu artinya sakit, rasa sakit gitu ya, pedih. Kalau khoroj itu artinya keluar. Ente bisa bayangkan kalau orang baca Quran, ya. Kalau bayangan saya kok jadi aneh ya. Yahrujun dengan yahrujun, itu artinya beda jauh. Nah, makanya saya bilang kalau langgam monggo, itu irama meskipun jadi aneh. Aneh karena apa? Karena nggak pernah dengar kan itu kan. Tapi kalau langgam itu kemudian kok merusak tadi, merusak ketartilan Quran, itu nggak boleh. Nggak boleh. Saya tegas nggak boleh. Jangankan langgam Jawa, apa namanya lagu-lagu tartil, lagu tilawah, itu kalau sampai merusak makhraj, merusak panjang pendek, itu juga nggak boleh. Ya sama perlakuannya seperti itu. Yang tanpa lagu pun salah makhraj juga salah makna. Iya. Apalagi dilakukan salah. Jadi bahasa Arab itu memang begitu. Lah kebetulan kita kan lahirnya lidahnya lidah Jawa kan. Jadi kalau salah-salah dikit dimaafkan ya. Tapi kalau disengaja udah tahu, ya itu tadi, haroja, khoroja, itu beda. Sekarang ada qof, ba, la. Ada qobla. Qobla artinya apa? Qoblal maghrib, sebelum kan itu. Kalau ko, ba, la dibaca kibala, itu menghadap artinya. Kalau kublah itu artinya mencium. Ini nek harokatnya beda, ini beda arti. Bahasa Arab itu begitu. Makanya ente belajar bahasa Arab kan itu kan. Kamu jangan kubla-kubla saya lah. Nah, kublah itu ciuman gitu kan. Kamu laki-laki jangan kubla-kubla kamu loh. Jadi kayaknya ada persamaan antara bahasa Arab dan perempuan. Apa itu? Nah, itu
kadang-kadang kita salah mengartikan perempuan Oh juga. iya. Nah, itu persamaannya Ini di di situ. Q&A yang kedua, yang pertama kayaknya ya. Sing perempuan biasa lah. Yang persamaan gender, Bos. Nah, itu tadi belum terjawab, Pak. Bagaimana menjembatani dari kacamata seni dan kacamata logika gitu. Kalau di seni ya seniman juga beda-beda prinsip sih ya. Kalau di saya memang kalau menurut saya ya bebas aja seni. Mau memakai logika yang tidak logis pun sah-sah saja. Gitu. Karena itu seni. Karena itu seni. Iya. Menurut dirimu. Nah, kalau dari kacamata logika itu jadi gimana, Pak? Jadi memang area yang berbeda kan itu kan. Makanya kalau seni itu memang tidak pakai logika kan, atau bahasanya punya logikanya sendiri lah. Gitu Iya, ya. punya Ada logika seni, ada logika berpikir rasional kan itu. Ada. Itu kalau secara prinsip awalnya memang begitu. Jadi seni itu bicara tentang rasa kan itu kan. Seni itu bicara tentang ya hati berarti kan, ya rasa dan lain sebagainya. Kalau logika nanti ada standar-standar rasional seperti itu. Awalnya begitu. Nah, cuman dalam realitas kehidupan nanti, kita kan nggak bisa membikin skat, aku seniman, maka aku nggak perlu pakai kaidah-kaidah logika. Aku akan bebas. Bebas banget. Karena gini, kebebasan di dunia nyata itu, ya, apakah kebebasan seni, kebebasan ekspresi, atau kebebasan politik, kebebasan berpendapat, kebebasan apapun, itu nanti akan terbatasi dengan sendirinya oleh kebebasan orang lain. Artinya apa? Artinya saya bebas untuk berbicara kan itu kan. Tapi kan ente punya telinga yang juga bebas untuk mendengarkan apa kan itu kan. Artinya kalau ente misalnya nggak mau dengerin suara saya, berarti kan kebebasannya terbatasi. Bahwa ternyata suaraku nggak bisa didengerin karena dia nggak mau. Itu otomatis. Nggak ada kebebasan mutlak di dunia ini, nggak ada. Ya kebebasan tanpa sekat, tapi akan tersekat dengan sendirinya. Nah, dengan demikian, maka nanti di lapangan pasti akan begitu. Seniman, nanti areanya tetap mesti ada area-area yang, karena kita kan makhluk sosial, makhluk religius, makhluk pendidikan, makhluk apa. Maka nanti ketika seorang seniman bicara tentang ranah yang kaitannya dengan agama, otomatis nanti pasti seni yang muncul nanti harus ada terintegrasi dong dengan ajaran-ajaran agama. Makanya salah satu tugasnya PT KIN, Perguruan Tinggi Agama Islam YAIN UIN itu kan itu tadi. Bagaimana menelurkan bukan hanya ilmu pengetahuan, sains yang Islam itu yang kayak apa kan itu kan. Termasuk seni. Nah, kemarin teman-teman pada diskusi pengen bikin prodi seni Islam, seni dan arsitek Islam. Ilmu seni dan arsitek Islam. Pertanyaannya apa seni itu ada jenis kelaminnya misalnya gitu. Iya, ya, benar. Prodi ilmu seni dan arsitektur Islam. Nah, mungkin bukan seni itu ada Islam atau non-Islam. Seni itu universal, oke. Tapi bahwa ada realitas sekian miliar penduduk dunia itu beragama Islam, dan pasti orang Islam itu punya produk-produk seni. Meskipun itu juga mungkin nggak khas mutlak mereka. Kayak kalau seni rupa itu kayak arsitektur. Arsitektur kan ada masjid misalnya biasanya arsitekturnya kayak gini. Meskipun juga tidak mutlak kan ya kan. Nah, artinya dalam sejarah umat Islam itu punya produk itu. Iya, termasuk nyanyian-nyanyian mungkin kan seperti makanya ada lagu-lagu, ada puisi, ada syair, ada apa. Maka realitas menunjukkan bahwa seniman kita pasti nanti, apalagi kalau di Indonesia, mau nggak mau pasti akan bersinggungan tadi dengan nilai-nilai agama. Mau nggak mau. Jadi kalau di Indonesia nggak bisa aku seniman, pokoknya aku bebas boleh berekspresi, tapi nanti pada saatnya pasti akan bersinggungan seperti itu. Kayaknya begitu deh ngemasnya. Ya kalau seni mungkin kalau
Saya pikir kamu kan seniman nih, penajakan juga. Itu episode yang kemarin ya. Iya. Kalau sekarang kamu seniman ini, kamu seniman. Mungkin logika seniman itu lebih luas gitu aja. Dan yang paling penting jangan sampai kemudian ini yang paling ruwet di kita kan itu IAIN, UIN, salah satu misi didirikannya kan bagaimana agar nanti pemahaman yang muncul tentang agama kita itu pemahaman yang tidak tadi menghambat kreativitas, tidak menghambat inovasi. Bagus. Iya itu. Jadi jangan sampai nanti orang atas nama agama melarang kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Lah seringkali kita kan begitu. Atas nama agama, atas nama Tuhan gitu kan, medeni banget gitu kan. Ini haram, ini enggak ada. Main musik haram. Nah, iya. Dilarang main musik. Gondrong haram. Dilarang gondrong. Pokoknya dilarang nanti lama-lama kan. Kalau gondrong sih bukan haram atau halal itu ya. Supporter satu. Itu rapi dan tidak rapi kan itu kan. Gondrong juga ada yang rapi. Ada yang rapi. Tergantung kacamatanya aja berarti ya Pak? Iya. Kalau saya sih saya pernah gondrong dulu. Wih. Ya, ada fotonya ada. Wih. Saya pengen gondrong lagi tapi belum nemu momen. Atau belum boleh Pak? Oh, enggak. Atau belum boleh? Saya udah niat, tapi nanti deh, aku dikukuhkan jadi profesor nanti. Aku niat mau gondrong berapa bulan gitu. Kita tunggu nih ya. Kita tunggu. Mungkin 2-3 tahun lagi nanti. Amin. Nah, wis profesor kan wis pangkat tertinggi kan itu Iya, kan. siap. Nggak ada yang lebih tinggi di dunia itu. Siap. Apalagi Pak yang kira bisa Oke, belajar jadi dari kesalahan itu banyak sekali. Kayak misalnya di dunia logika kita kenal adanya kausalitas, sebab akibat ya. Bahwa satu akibat itu mesti karena ada sebabnya. Nggak ada yang terjadi kebetulan. Ini prinsip ilmu pengetahuan kan itu. Ya, kausalitas. Nah, kadang orang sering keliru ketika menyikapi yang model begini, bahwa sesuatu kalau terjadi berurutan, maka otomatis yang duluan itu sebabnya, yang belakangan jadi akibatnya. Kayak sehari-hari kan kita biasa, ayam berkokok terbit matahari kan itu. Maka ayam berkokok menjadi penyebab terbitnya matahari. Itu salah kan itu kan. Itu kebetulan saja. Makanya bisa jadi sekarang ayam berkokok tengah malam, terbitnya pagi hari kan tidak. Artinya itu bukan penyebab langsung kan itu kan. Juga kayak misalnya gini. Kita menyimpulkan sesuatu penyebab tanpa bukti yang cukup. Misal seorang anak dinamai bulan bukan berarti ia dilahirkan pada malam hari. Ini kadang kita tergesa-gesa, ya. Jadi Faisal apa namanya? Almati Brata. Artinya apa gue? Oh susah saya juga tahu Pak. Pondel aja lah. Khulqian, afif gitu kan. Khulq kan akhlak gitu ya. Oh iya. Jadi kayaknya bapaknya dulu kan pengen jadi anak yang berakhlak mulia dan afif itu dia baik. Punya sifat aris, bijaksana kan itu kan. Terbukti. Tapi jangan-jangan enggak kan itu kan. Begitu saya lihat orangnya, namanya tuh jauh sekali kan gitu enggak, Pak. atau ternyata tanya bapaknya, Pak, mbiyen cita-citanya jenengan begini. Ternyata kata bapaknya enggak itu dulu saya hanya ini aja, ada orang lewat namanya Khulqian Afif gitu kan. Saya ikut-ikutan misalnya kan. Yang terjadi seperti itu sebenarnya. Besok saya pulang, saya tanya sama saya, siapa itu orang yang lewat? Itu. Kemudian kesalahan yang lain, salah satunya tadi diantaranya adalah simpul tadi, ketergesa-gesaan. Ini sering sekali terjadi. Jadi ketika kita mengambil kesimpulan tentang sesuatu, kok tergesa-gesa, itu potensial banget untuk kemudian salah. Kayak misalnya gini, cerita gini deh. Ada anak muda ya di kelas lah gitu ya, cerita anak di kelas. Ada seorang cowok, dia notabene track recordnya itu playboy gitu ya. Siang hari Fuckboy. Dia itu dia ngobrol dengan seorang cewek cantik, kemudian
gemeteran, gemeteran keluar keringat dingin, terus biasanya kalau ngomong mungkin kayak ente lah, wak gitu, kalau gombal gitu. Ronald Bebek nih saya. Jadi kayak misalnya tadi melihat seorang cowok ganteng ngobrol dengan cewek, kok gemeteran. Kesimpulan kita kan, oh grogi kan, gitu kan. Ternyata enggak, setelah diusut, ditanya ente biasanya kan ngobrol lancar aja sama siapa aja, gombal juga biasa, kok grogi apa ente naksir apa gimana sih? Enggak, ternyata bukan karena grogi, dia itu karena dari pagi belum sarapan kan itu, kenang apa bahasa kita kenang suren gitu ya. Iya. Jadi gemeternya karena itu sering kita ngambil kesimpulan itu, ya, ketergesa-gesaan ini pangkal masalah. Kemudian juga banyak yang lain kayak misalnya gini, generalisasi, kita mengeneralisir sesuatu. Saya misalnya baru ketemu orang, tanya, ente dari mana? Dari Sumatera, Pak, gitu kan. Orangnya pemarah. Ketemu orang kedua, dari mana? Sumatera. Kesimpulan saya baru ketemu 3 orang, oh memang orang Sumatera itu pemarah, misalnya. Ini kan juga salah kan? Karena apa? Baru 3 orang ketemu. Penduduk Sumatera berapa juta kan itu? Nah, ya? iya. Nah iya, ini sering kali kita terjebak yang seperti itu. Maka kehati-hatian tadi, jangan tergesa-gesa. Kalau dalam bahasa agama itu jelas, al-ajlatu minasyaiton kan itu kan. Ketergesa-gesaan itu bagian dari setan. Nggak bagus kan itu kan. Seperti itu. Nah, itu yang tergesa-gesa itu biasanya itu perempuan, Bray. Contohnya kalau ada yang Assalamualaikum ukti. Oh, iya. Langsung kelepek-kelepek. Nah, padahal ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Tergesa-gesa malah bagus. Gimana kamu? Kalau dari yang terjadi seperti itu, kesalahan berpikir dari hal-hal tadi itu, kira-kira biar konten kali ini ada outputnya, Pak. Yang nonton itu ikut berpikir juga, berfilsafat juga. Kenapa sih, Pak, kok kebanyakan orang terjadi hal-hal seperti itu di lingkungan kita sehari-hari gitu, Pak? Oke, kayak misalnya gini, ini kalau kejadian-kejadian politik itu banyak sekali. Ini biar adil, ini saya contohkan misalnya ketika Pilpres 2019. Oke. Ya, ada Jokowi, ada Prabowo. Ini kalau kita urai, dua-duanya ini sama. Karena kepentingannya, mungkin dua-duanya sengaja sebetulnya itu ya, bukan salah gak sengaja. Kayak misalnya ketika dulu ada tagar 2019 ganti presiden. Betul, gitu ya. Betul. Ya, kan Pak Jokowi pernah pidato tuh. Mungkin niatnya juga nyantai, guyon, kritik atau untuk menghantam apa. Mau ganti presiden kok dengan kaos misalnya kan gitu kan. Ini sebetulnya kan saya yakin itu sengaja. Artinya bahwa tagar itu kan pasti bukan niatnya memang apa istilahnya niatan untuk mengganti secara inkonstitusional, itu enggak. Pasti ada kepentingan kan memang diolah sedemikian rupa. Dan Pak Jokowi itu menyadari betul itu. Makanya dia dibikin enteng, disimplifikasi, disederhanakan, biar isu ini menjadi enteng. Maka dia bilang, ganti presiden kok pakai kaos misalnya gitu, pakai pemilu lah kan, iya semua paham kan itu kan. Ini satu contoh. Artinya sebetulnya yang dilakukan Pak Jokowi itu kalau secara logis juga kesalahan dalam merangkai argumentasi ya. Cuman kalau dalam ranah politik sekali lagi itu seringkali disengaja memang ya. Sama kayak misalnya timnya dulu Pak Prabowo apa ya. Misalnya Prabowo itu dulu pernah bilang tentang penguasaan tanah negara. Nah, ini kan sampai akhir Pilpres kan masih, bahkan pasca Pilpres masih 1% penduduk Indonesia menguasai 80% tanah negara kan itu kan. Nah, ada statement-statement di kubunya Pak Prabowo yang kemudian nada-nadanya itu apa ya? Titik kekeliruannya itu di sini bukan hanya perihal 1% menguasai 80%, tetapi juga perihal Prabowo yang membingkai sikap elit pemerintah dengan kata ada sering mengatakan tidak apa-apa.
Ya, dulu Pak Prabowo sering ngomong itu. Tidak apa-apa, dikuasai 1%, tidak apa-apa, tidak apa-apa lah. Seakan-akan memaklumi lah. Ini juga ada. Oke deh. Tapi lagi-lagi kalau dalam area politik, ente mau nyari contoh itu banyak sekali dan itu biasanya disengaja. Kayak kemarin lah pilkada misalnya di Purbalingga. Yang teman-teman warga Purbalingga tahulah ya, ada logika-logika yang dipaksakan itu ya, kayak misalnya orang dalil ini itu gitu. Saya sering bilang ke teman-teman, ente pun dalil apapun, dalil itu bisa saya gunakan untuk menguatkan lawan politikmu. Ya. Kalau misalnya saya bilang saya milih pemimpin A karena dasarnya adalah Quran ini, hadis ini. Dengan dalil yang sama, saya juga bisa pakai untuk mendukung lawan gitu kan. satunya. Artinya dalilnya sama. Pemimpin yang adil kan kaidahnya kan sama kan. Yang adil, yang bisa bekerja, yang profesional, tidak korupsi, itu kan semuanya sama. Ya, tinggal nanti ketika nyebut nama jadi berbeda A dan B. Nah, kalau dalam ranah politik nanti memang biasanya kesalahan-kesalahan itu seringkali disengaja dan disadari. Makanya pesan saya ke ente-ente, kalau menyikapi perdebatan politik, itu pikirannya harus politis. Jangan sampai menyikapi perdebatan politik kok kemudian di sini ideologis, itu nanti sakit hati kan itu kan. Ya coba ente cek di Purbalingga sekarang, Agil dan teman-teman itu yang teman-teman Purbalingga. Kalau yang menyikapinya secara akidah secara apa sampai sekarang belum move on. Panas terus. Iya, wah, asem tenan ini kan itu asem-asem. Padahal calonnya sudah nggak tahu kemana kan, tim sukses yang kemarin sudah pada berangkulan, pada ngopi bareng, malah yang di bawah belum move on kan, kacau kan. Ini politik memang seperti itu. Oke deh, yang terpenting adalah ya apa sih yang harus kita lakukan untuk agar terhindar dari berbagai macam kesalahan. Kesalahan ini banyak sekali. Betul. Jenisnya juga banyak nanti. Ada kesalahan formal, ada informal, ada kesalahan milih generalis tadi, ada kesalahan dalam analogi tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah bahwa inilah memang salah satu goal terpenting kita belajar filsafat, belajar logika adalah ini. Menilai seseorang, menilai statement orang, menilai sikap orang. Oh, ini orang ini nalarnya begini, bangunannya begini. Oh, ternyata kekeliruannya di sini. Ini kalau udah bisa praktek begini, enak kita. Ya. Nah, termasuk kita ketika kita berdebat, terutama berdebat, tolong kalau debat itu objektif. Ya, jangan kemudian tadi nyerang fisik, nyerang bukan tema utamanya, ya, nyerang keluarga, nyerang apa yang nggak terkait kayak yang diajari Prof. Amin Rais tadi itu. Lagi debat hukum, nyerang kemampuan bahasa Inggris kan. Jadi nggak enak yang denger kan, nggak enak hati kan itu. Meskipun juga kadang-kadang juga malu jadinya kan. Mosok profesor hukum tata negara nggak bisa bahasa Inggris misalnya kan, jadi ya seperti itu. Tapi sebetulnya kan tidak harus bisa bahasa Inggris kan untuk menguasai bidang itu. Jangan-jangan dia bahasa Belandanya bagus sehingga hukum kan cukup dengan bahasa Belanda misalnya. Nah, yang terpenting itu. Nah, makanya monggo kita upgrade diri kita siapkan agar apa? Agar tadi itu terhindar dari berbagai kesalahan ini. Intinya gitu dah. Ya. Dan sekali lagi banyak sekali jenisnya, puluhan mungkin juga ratusan dengan berbagai contohnya. Ya, sehingga yang kita sampaikan adalah sampel secara acak yang diharapkan nanti bisa memacu kita. Okay. Nah, begitupun dalam memilih pasangan hidup, Bray. Yang Assalamualaikum Ukti, jangan disimpulkan terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa. Terus yang rambutnya gondrong juga jangan tergesa-gesa dulu. Siapa tahu gitu. Ya, cewek banyak kan gondrong. Oh iya sih. Iya, kamu gimana? Kalau cewek cepak kayak kita pusing nanti. Tapi cepet-cepet lah untuk mencari cewek, karena ikan cepat ikan gabus. Oh iya, lebih cepat lebih bagus. Kalau itu sepakat, cocok. Oke, waktu habis. Siap, terima kasih pada kesempatan kali ini. Kita mendapatkan berbagai ilmu terkait dengan kesalahan berpikir. Dan pesan dari saya, jangan berhenti mikir, walaupun berpikir juga mempunyai kesempatan untuk salah. Terima kasih Mr. Supriyanto, terima kasih Faisal. Kita jumpa di lain waktu. See you.